Halo Sobat, masih bersama Mary Anggia dan Tita Briliana, dan saat ini masih di Sebat Sebaiknya Anda Tahu. Yeay. By the way, nanti nih Cin, kalau misalnya sudah ditemukan vaksin untuk Corona. COVID-19, COVID. kamu pengen jalan-jalan gitu nggak sih? Banget, aku pengen ke pantai, aku pengen ke dataran tinggi, aku Terus? pengen melanjutkan kuliahku ya. Luar kan? biasa. Aku anak baik. Cita-cita yang mulia ya, ingin melanjutkan ibadah di gereja. Betul sekali, gitu ya. ya kan? Ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Serem ya kaki ini ya, waktu-waktu terakhir itu serem. Tapi banget. bener sih, ngomong-ngomong tentang liburan, ya kan banyak banget destinasi wisata di Indonesia. Betul banget, karena Indonesia itu kan wonderful gitu ya. Wonderful, Yes. yes. Wonderful mana nih? Pesona Indonesia. Oh, iya. Tapi kita kali ini khusus ngomongin tentang Gili Trawangan, ya nggak sih? Gili air. Yes. Nah, betul. Nah, jadi Gili Trawangan ini memang biasanya menjadi destinasi utama di antara ketiga gili terpopuler yang lokasinya berdekatan. Ketiga gili ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah. Pasti udah nggak asing ya. Betul. Gili-gili itu pasti ada di NTB nih. Gili-gili rasaku. Kamu gili nggak kalau ke hatiku. gili? Gili banget aku. Nggak mau. Waduh. Gili Trawangan paling barat, terus ada Gili Meno yang berada di tengah. Terus ada juga di sisi timur kita akan menemukan Gili Air. Betul. Terus Gili Air ini memiliki suasana yang lebih tenang dari Gili Trawangan. Betul. Tapi ya itu tadi, nggak setenang Gili Meno. Gili Meno ya, betul. Mungkin karena Gili Meno menjadi tempat favorit buat berbulan madu itu. Oh gitu, jadi tempatnya memang khusyuk gitu ya. Khusyuk. Kamu emang kayak ingin mendekatkan diri kepada Tuhan deh ya. Apakah kita memberikan dia waktu untuk beribadah hari ini? Seru. Ibadah di Gili Meno kayaknya enak banget ya. Waduh, enak banget. Jadi ibadahnya bukan bulan madu, tapi ibadahnya kamu bangun gereja di sana. Waduh. Kalau sobat-sobat ini pingin banget nih berkunjung ke Bali, nggak ada salahnya buat nyoba maju dikit lah, bablasin dikit gitu ya kan ke Lombok. Bablas, betul, mentok ya weh. Iya, nanggul di Bali. Terus kalau nggak maju dikit gitu tuh berasa kurang, soalnya di Lombok ini kan memang banyak banget tempat-tempat. Salah satunya itu Gili Air yang bakal kita bahas ini. Ini emang bener-bener indah banget sih. Indah sekali. Betul. Dan ada beberapa cara untuk berkunjung ke sana. Sobat-sobat bisa langsung naik pesawat menuju Mataram, Lombok. Betul. Atau juga bisa naik transportasi darat, terus nanti naik kapal untuk penyeberangan. Benar-benar. Jadi kalau dari Bandara Mataram, nanti sobat-sobat kemudian harus melalui jalan darat menuju pelabuhan Bangsal Pemenang. Dari bandara, sobat-sobat nanti bisa menggunakan jasa travel shuttle. Jadi mungkin emang agak susah ya transportasinya, maksudnya harus beberapa transportasi, tapi begitu udah sampai sana terbayarkan. Trust me. semuanya. Worth it banget Betul lah. banget. Dan perjalanan ke pelabuhan Bangsal Pemenang itu makan waktu sekitar 45 menit. Dan kemudian nanti nyebrang menggunakan public boat ke Gili Air. Jadi nanti bareng-bareng gitu loh. Wah, seru Kamu banget. tau gak sih Kenapa? Gili Kenapa? itu sebenarnya apa sih? Kenapa ada Gili Trawangan, terus ada Gili Meno, ada Gili Air? Sebenarnya Gili itu apa? Gili tuh gini. Kan diulangin lagi tadi udah. Diulangin lagi. Apaan emang Gili itu apaan? Gili-gili. Aku nanya. Iya, Jadi kamu nggak apa? tahu Nggak nih. tahu. Gili itu adalah pulau kecil. Sebenarnya tahu sih. Oh gitu ya. Baca Tapi- sih Anda ya kan. Ya, jadi Gili itu pulau kecil. Aku awalnya taunya itu Gili pantai karena kayak Gili Trawangan tuh kan pantai. Pantai, terus bener. Gili ini ternyata ada dia adalah pulau kecil. Oke, nah buat lebih tahu tadi ada 3 Gili yang kita Ada 3 sebutin. Gili. Langsung aja saksikan tayangan berikut ini.
Well, kita lanjutin nih. Tadi kan bisa pakai pesawat tuh. Betul. Nah, dari bandara terus perjalanan ke pelabuhan Bangsal Pemenang itu makan waktu sekitar 45 menit. Baru nanti kalian ini bisa nyebrang pakai public boat ke Gili Air. Oke. Atau nanti, juga bisa juga via Teluk Nara. Itu lebih efisien ya. Terus setibanya di bandara, langsung aja sobat-sobat menuju ke Teluk Nara. Dari Teluk Nara, sobat-sobat bisa menggunakan Facebook menuju Gili Air. Tentu dengan harga yang sedikit mahal. Jadi tinggal milih nih, mau yang lebih mahal dikit tapi cepat, Betul. atau yang pakai public boat. Tapi ya itu tadi bisa menikmatin dulu sih. Nikmatin gitu. lautnya, Yes, keindahannya. benar-benar. Ya kan? Terus kalau dari Bali, sobat-sobat ini bisa menggunakan Facebook menuju Gili Air. Dan tadi karena ini lebih cepat, itu biasanya selama 2-3 jam. Lebih cepat juga kalau berangkat dari Padang Bayi. Ini berarti emang ada banyak cara dan banyak titik start ya supaya bisa menuju ke Lombok ini. Sobat-sobat juga bisa berangkat dari Dermaga Serangan Sanur, dari Nusa Dua, atau dari Padang Bayi seperti tadi udah kita sebutin. Ada beberapa tempat lain yang melayani rute yang sama, tapi tampaknya 3 tempat penyeberangan ini yang paling populer, yang tadi kita udah sebutin. Harganya bervariatif, tergantung sobat-sobat mau menggunakan jasa penyeberangan yang mana. Udah tuh kan, nah kita akan memberikan rekomendasi agar sobat-sobat nanti berangkat dari pelabuhan Padang Bayi aja sih. Selain perjalanan ke Gili Air itu sedikit lebih singkat, pilihan fastboat dan jadwalnya itu lebih beragam, lebih banyak. Jadi kamu datang jam berapapun tuh ada Iya, gitu loh. betul. Mungkin biasanya tuh jaraknya sekitar 1-2 jam lah keberangkatannya itu. Nah, kemudian yang terakhir, sobat-sobat juga bisa menggunakan kapal feri dari Padang Bayi menuju pelabuhan Lembar di Lombok. Biasanya memakan waktu sekitar 4 jam. Kemudian dari Lembar masih harus menuju pelabuhan Bangsal, baru kemudian menyeberang ke Gili Air. Terus dari Bangsal ke Gili Air itu makan waktu sekitar 30 menit. Terus walaupun lebih murah di antara semua, kalau sobat-sobat ingin coba gitu kan nggak ada salahnya sih. Jadi menurut aku namanya liburan ya, nggak usah cari cepet-cepetnya sih kalau aku sih ya. Nikmatin perjalanannya bener-bener nikmatin aja. Ya, yang nggak bisa dilupain, terus yang paling bisa diceritakan ke teman-teman gitu kan, pasti kan ada pertanyaannya, enak nggak perjalanannya, gitu, gampang nggak, cepet nggak, murah nggak, pasti kan itu. Jadi sobat-sobat bisa merekomendasikan kalau sobat-sobat tuh, aku menikmati banget nih prosesnya, menikmati banget perjalanannya. Tapi gitu. tergantung itu tadi, kalian sesuaiin budgetnya juga. Iya, betul. Terus emang waktu kalian itu Benar-benar free, waktunya itu panjang atau enggak betul. gitu. Kalau enggak kan kalian bisa langsung ambil paket yang cepat. Terus nih, ini juga apa-apa? paling penting nih, jangan lupa reservasi tempat buat nginep di Gili Air. Gitu. Itu jauh-jauh hari, apalagi kalau musim liburan. Biasanya nih ya, kalau nggak ada pandemi, ini bulan Juli sampai Agustus nih, Full ya. padet banget, parah. Ini walaupun pulau kecil dan mungkin emang agak rumit ya untuk transportasinya, tapi jadi tempat terpopuler untuk wisata. Tapi seru juga sih kalau misalnya emang kalian tipe-tipe yang suka traveling tapi nekat-nekatan gitu. Backpacker gitu ya. Yes. Terus mikir nanti tidurnya di mana itu. Ya udah nekat-nekatan aja, nanti asal dapat penginapan, dapat yang rata-rata nggak apa-apa sih. Lagian gampang juga kan, ada aplikasi online yang kalian bisa langsung bener. cek-cek di situ. Yang jelas ada yang murah banget, yang mahal, yang luxury gitu juga yang tengah-tengah banyak lah. juga ada. Itu sih dari tips dari kita ya, buat pilih penginapan yang seperlunya aja, sesuaiin dari tergantung keperluan kita. lah ya. Nggak perlu mahal, sekedar menaruh barang, terus ada AC juga lebih baik lah ya. Terus karena sobat nih yakin sobat-sobat akan banyak menghabiskan waktu seharian di pantai. Jadi kalau semisal sobat-sobat milih penginapan yang mungkin budgetnya agak tinggi gitu kan sayang ya, karena kan kadang sobat-sobat akan menghabiskan waktu itu di luar penginapan gitu. Jadi pilih yang seperlunya aja lah gitu. Jadi dilihat kamu itu bener-bener nanti
ke sana itu cuma mau tidur-tiduran. Betul. Kalau misalnya tidur-tiduran ya emang kamu harus cari fasilitas hotel yang bagus banget. Tapi kalau emang mau explore, ya udah cari yang bisa tadi buat naruh barang aja terus nanti kalian tinggal explore ke kafe-kafe soalnya banyak banget ya nggak Cin? Betul. Yang penting kan naruh barang terus tidurnya nyaman ya kan? Oke. Daripada kalian coba bayang-bayangin, mendingan kalian lihat video yang satu ini. Oke, kita lanjut nih ya pembahasan tentang Gili Air. Tak seperti di Gili Trawangan, yang pasti party selalu dengan musik EDM. Yes, jadi tuh partinya EDM banget. Itu anak-anak sekarang nggak sih? Soalnya musik-musiknya tuh sekarang EDM gitu. Betul. Tapi nggak anak-anak sekarang juga sih, anak yang udah agak yang uzur-uzur seperti yang ada di sana ya juga masih kan? pecinta Yes, EDM. bener. Terus di sana tuh banyak kafe juga, bar ya kan? Iya. Terus Yang menyuguhkan musik, techno, dan psychedelic trance semalam suntuk. Gils, bayangin deh. Itu tadi, kalian mendingan taruh barang kalian di hotel, terus nanti kalian muter-muter aja, explore semua kafe, explore semua tempat di sana karena kayak 24 jam gitu loh. Betul. Semalam suntuk. Dan aku cuy. yakin sih kalau misal kesana kayak, aduh gak pengen pulang ya. Iya, bener-bener. Apalagi nih musik psychedelic ini kayak udah jadi musik wajib di Gili Air. Beda sama Gili Trawangan yang kebanyakan musiknya tuh EDM. EDM gitu. Jadi kalau cari yang psychedelic, wede, kalian ke Gili Air. Betul banget. Atau nih, jika kebetulan pas sobat-sobat kesana ternyata ada festival musik elektronik, sobat-sobat bisa langsung aja nimbrung, merasakan atmosfer festival musik psychedelic di pantai yang indah saat sunset berlanjut hingga dini hari. Nggak jarang sih DJ terkenal itu juga datang ke sana dan meramaikan acara tersebut, bahkan menjadi guest star di acara tersebut. Jadi DJ-nya tuh nggak cuma dari Indonesia, Betul. DJ internasional pun ke sana. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nih di Gili Air semua itu serba deket. Jadi tenang aja, jalan kaki pun tuh sampai nggak akan kerasa capek. Terus di sana juga apa sih, ada transportasi yang nggak mulu-mulu kita harus naik motor. Di sana juga ada penyewaan sepeda, terus juga ada andong. Mantep. Karena tahu nggak sih sobat-sobat, yang dicari dari liburan adalah experience. Kalau kamu setiap hari pakai kendaraan mobil, motor di sini, kalian cari dong Sesuatu aktivitas yang beda di sana. betul. Kalau misalnya biasanya itu tadi pakai mobil motor, cobalah naik sepeda, jalan kaki gitu loh. Itu olahraga dong ya kan. Dan yang jelas itu cuma butuh kira-kira ya 1 jam buat sepeda ngelilingin pulau dari titik A kembali ke titik A lagi. Berarti emang kecil itu, jadi sekecil itu. sayang nggak sih kalau naik motor, naik mobil tuh? Jadi kalau emang sobat-sobat itu mau, kalian bikin itinerary yang jelas, atur jadwal pelesiran itu tuh yang jelas, terus gunain kapal dari Gili Air menuju Gili Trawangan dan Gili Meno, terus sebaliknya. Nah, dari tips sobat nih, menginaplah di Gili Air selama 3 hari, 2 malam. Menurut kita sih ya itu udah cukup ya, banget, betul, cukup banget. Karena selain memang ini kan merupakan pulau kecil ya, jadi mungkin nggak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengitari karena satu cuma 1 jam pulau. itu tadi. Nah itu, jadi mungkin kalau terlalu lama juga kalian mungkin bisa bosan, rutinitasnya itu aja. Makanya kita menyarankan bahwa sobat-sobat bisa nginep selama 3 hari 2 malam. Nah itu tadi kalau Gili Air. Kalau Gili Meno nih emang cocoknya buat bulan madu. Karena itu tadi lebih sunyi, lebih intim, Aku tak bayangin. lebih khusyuk kata Anda ya. Nanti ibadah malam-malamnya lebih enak gitu ya. Aku bayangin dulu. Jadi sama siapa? ibadah antar manusia dan ibadah dengan Tuhan tuh lebih khusyuk lagi. Luar biasa loh Anggi nih.
Oke sobat-sobat nih, kita mau nanya, sobat-sobat tuh udah pernah belum ke Gili Air? Kalau misalnya belum pernah, wajib banget nih buat saksikan video ini karena emang Bermanfaat banget. Betul. Terus tips-tips tadi bisa jadi dasar-dasar kalian kalau emang habis ini benar-benar kita sudah bebas untuk melakukan traveling di mana. Karena tips yang paling penting ketika kalian mau traveling adalah cari tahu dulu tempat itu seperti apa, terus budgetnya berapa, ada apa aja. Jadi kalian benar-benar bisa prepare dengan maksimal. Ember. Terus kalau misalnya kalian punya tips lain, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar. Nih, buat kalian yang backpacker nih wajib banget kasih tahu kita ya di kolom komentar. Atau mau ajak Anggi ya kan, walaupun udah punya pacar nggak apa-apa say, karena belum ada janur kuning melengkung. Oh gitu ya, baik. Santai aja ya kan. Oke Anggi, daripada kita halu-halu terus, mendingan kita habis ini kumpulin duit ya kan, terus bikin itinerary yang jelas. Siapa tahu nanti ada penonton yang ngajakin atau sobat-sobat yang ngajakin kita. Ditunggu ya, ditunggu. Oke deh, gitu buat informasi dari Sebat buat edisi hari ini. Saya Tita Briliana. Saya Mary Anggia tapi jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan tayangan-tayangan dari kita. Dan sampai jumpa.